Sistem sirkulasi adalah sistem yang bertindak sebagai transportasi berbagai zat yang masuk dan keluar dalam tubuh. Darah merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri atas sel-sel darah, keping darah, dan matriks yang berbentuk cairan plasma. Fungsi utama darah: pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Kedua, mengangkut sari-sari makanan. Ketiga, mengangkut sari-sari metabolisme. Keempat, mengedar hormon untuk mengatur fungsi tubuh. Kelima, mengatur pH dan suhu tubuh. Karakteristik darah: yang pertama, lebih berat dan kental dibanding air. Bau khas, pH 7,35 hingga 7,45. Yang kedua, warna merah terang hingga merah kebiruan. Yang ketiga, volume darah yang beredar 8% dari berat badan. Komponen darah: yang pertama, plasma darah adalah komponen cair yang mengandung air, protein, garam dan mengangkut sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit. Yang kedua, sel darah putih bertugas melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit dengan melawan patogen seperti bakteri dan virus. Yang ketiga, sel darah merah mengandung hemoglobin, berfungsi mengikat oksigen dan mengangkutnya ke seluruh tubuh. Yang keempat, trombosit membantu proses pembekuan darah ketika terjadi luka atau cedera dan mencegah peredaran berlebih. Mekanisme pembekuan darah dimulai ketika trombosit bersentuhan dengan luka dan melepaskan trombokinase. Dengan bantuan ion kalsium, CC dan vitamin K, trombokinase mengubah protrombin menjadi trombin. Trombin kemudian mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang membentuk jaring untuk menangkap sel darah merah dan trombosit, sehingga terbentuk gumpalan darah yang menghentikan perdarahan. Faktor-faktor pembekuan darah: pertama, protrombin. Kedua, fibrinogen. Ketiga, ion kalsium. Keempat, trombikokinase. Kelima, vitamin K. Penggolongan darah dapat didasarkan oleh 1. Golongan darah sistem ABO ditemukan oleh Karl Steiner, dipengaruhi faktor antigen, agglutinogen, dan antibodi agglutinin darah. 2. Golongan darah sistem rhesus dipengaruhi faktor antigen protein rhesus. Agglutinogen adalah antigen yang menempel di permukaan eritrosit, sementara agglutinin adalah antibodi yang terdapat pada plasma darah yang akan bereaksi dengan agglutinogen yang berbeda dari agglutinogen yang terdapat pada darah. Hal ini akan menyebabkan agglutinasi. Cara penentuan golongan darah: 1. Jika darah seseorang yang ditetesi serum agglutinin A, terjadi agglutinasi, golongan darah adalah A atau IB. B. Tidak terjadi agglutinasi, golongan darah adalah B atau O. 2. Jika darah seseorang yang ditetesi serum agglutinin B, A, terjadi agglutinasi, golongan darah adalah B atau AB. B. Tidak terjadi agglutinasi, golongan darah adalah A atau O. Berikut tabel kecocokan golongan darah. Transfusi darah adalah proses penyaluran darah dari seseorang ke orang lain. Donor adalah orang yang menyumbangkan darahnya ke resipien. Resipien adalah orang yang menerima darah dari donor. 1. Donor universal adalah golongan darah O karena dapat memberikan darahnya ke seluruh golongan darah. 2. Resipien universal adalah golongan darah AB karena dapat menerima darah dari seluruh golongan darah. Berikut organ peredaran darah. Yang pertama, jantung. Jantung adalah organ sistem peredaran darah yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah. Jantung terletak pada rongga dada di antara kedua paru-paru, di atas diafragma dengan posisi condong ke kiri. Lapisan dinding jantung terdiri dari 1. Epikardium adalah lapisan terluar jantung yang tersusun atas perikardium. 2. Miokardium tersusun atas otot jantung yang bertanggung jawab atas gerak jantung. 3. Endokardium adalah lapisan tipis bagian dalam jantung yang berhubungan langsung dengan darah. Anatomi jantung terdiri 1. Serambi kanan atrium dexter menerima darah kotor dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. 2. Bilik kanan ventricle dexter memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis.
3. Serambi kiri atrium sinister, menerima darah dari paru-paru melalui vena pulmonalis. 4. Bilik kiri ventricle sinister, memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Katup jantung berfungsi untuk menjaga agar darah tidak tercampur dan tidak kembali lagi ke ruang sebelumnya. Katup jantung terdiri dari 1. Katup atrioventricular tricuspid. Katup ini terdiri dari 3 daun katup dan berada di antara serambi dan bilik kanan. 2. Katup semilunar pulmonal. Katup ini terbuka bila bilik kanan berkontraksi dan berlanjut ke arteri pulmonalis. 3. Katup atrioventricular bicuspid. Katup ini terdiri dari 2 daun katup dan berada di antara serambi dan bilik kiri. 4. Katup semilunar aorta. Katup ini terbuka bila bilik kiri berkontraksi dan berlanjut ke aorta. Denyut jantung dimulai dari titik yang disebut nodus sinoatrial sanot atau titik pacu jantung. Jantung berelaksasi dan darah masuk ke jantung. Dari nodus sinoatrial, rangsangan denyut jantung dilanjutkan ke titik yang disebut nodus atrioventricular AV node. Nodus atrioventricular menyebarkan rangsangan melalui berkas his menuju ujung jantung. Selama 0,1 detik, terdapat jeda di mana darah mengalir menuju ventricle dan siap berkontraksi. Rangsangan kemudian menyebar ke seluruh bagian jantung melalui serabut Purkinje. Jantung berkontraksi dan darah keluar dari jantung. Denyut jantung menghasilkan denyut, pembuluh darah, dan tekanan darah. Tekanan darah adalah gaya hidrostatik yang diberikan darah terhadap dinding pembuluh darah yang menyebabkan darah dapat mengalir. Tekanan darah terbagi dua. 1. Tekanan sistolik terjadi ketika jantung berkontraksi memompa darah. Tekanan sistolik normal adalah 120 mm hidrargyrum. 2. Tekanan diastolik terjadi ketika jantung berelaksasi menerima darah. Tekanan diastolik normal adalah 80 mm hidrargyrum. Yang kedua, pembuluh darah merupakan serangkaian saluran tertutup dan bercabang, berfungsi membawa darah dari jantung ke jaringan, kemudian kembali ke jantung. Macam-macam pembuluh darah. Yang pertama, arteri mengangkut darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua, vena adalah pembuluh yang mengembalikan darah rendah oksigen dari jaringan ke jantung. Yang ketiga, kapiler adalah tempat pertukaran oksigen karbon dioksida, nutrisi dan limbah antara darah dan jaringan tubuh. Sistem peredaran darah kecil atau disebut pulmonalis, yaitu peredaran darah jantung ke seluruh tubuh lalu ke jantung kembali. Peredaran darah besar atau disebut sistemik, yaitu peredaran darah jantung ke paru-paru lalu ke jantung kembali. Sistem limfa adalah sistem tubuh yang berperan dalam imunitas tubuh. Fungsi sistem limfa: pertama, sebagai pertahanan tubuh melawan penyakit. Kedua, mengabsorpsi lemak dan vitamin dalam pembuluh, lalu mengangkutnya ke darah. Ketiga, mengalirkan cairan interstitial ke ruang antar sel lalu mengembalikannya, kelebihannya ke darah. Keempat, tempat pematangan leukosit. Organ limfa. Yang pertama, nodus limfa berfungsi menyaring dan menghancurkan partikel asing. Terdapat di dasar mulut, leher, lekukan siku, ketiak, dan paha. Yang kedua, kelenjar timus terletak di dada, berfungsi memproduksi limfosit tinggi. Yang ketiga, kelenjar tansel berfungsi menahan kuman yang masuk melalui mulut, hidung, dan kerongkongan. Yang keempat, limpa terletak di sebelah kiri abdomen, berfungsi menghasilkan limfosit dan antibodi, menghancurkan sel darah putih dan trombosit, menghasilkan sel darah merah pada masa janin. Yang kelima, sumsum tulang menghasilkan limfosit. Apabila limfosit menetap di sumsum tulang, maka limfosit berkembang menjadi limfosit B. Pembuluh limfa berupa vena kecil dengan banyak katup, berdinding transparan dan permeabel, sehingga partikel besar dapat masuk ke dalam jaringan. Terdapat hampir di seluruh tubuh. Cairan limfa adalah cairan jaringan yang diabsorpsi ke dalam kapiler limfa, berwarna kekuning-kuningan, dan mengandung plasma protein, limfosit, keping darah, fibrinogen, lemak,
dan sedikit oksigen, tanpa sel darah merah dan karbon dioksida. Sirkulasi limfa dimulai dari cairan interstisial yang diserap oleh kapiler limfa. Cairan ini kemudian mengalir ke pembuluh limfa yang lebih besar dan akhirnya bergabung membentuk trunkus limfa utama sebelum bermuara ke sistem peredaran darah. Pada darah, pertama anemia, kekurangan eritrosit karena pendarahan atau lambatnya produksi eritrosit. Kedua leukemia, kanker darah, di mana leukosit bertambah banyak secara tidak terkendali. Gangguan pada pembuluh darah. Pertama, arteriosklerosis, penyempitan pembuluh darah karena plak atau pengendapan kapur. Kedua, embolus, tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang bergerak. Gangguan pada jantung. Pertama, gagal jantung, akibat pecahnya pembuluh kapiler yang akan menuju jantung. Kedua, hipertensi, tekanan darah lebih 150/100 mm hidrargyrum dapat menyebabkan pembuluh darah pecah. Teknologi pada sistem peredaran darah. Pertama, pacemaker, yaitu alat pemacu detak jantung untuk menstabilkan detak jantung dengan cara memberi impuls listrik berkekuatan ringan. Kedua, elektrokardiograf, yaitu teknik mengetahui keadaan darah, jantung dan pembuluh darah menggunakan gelombang ultrasonik untuk membentuk bayangan. Ketiga, angioplasti, yaitu teknik membuka sumbatan pembuluh darah menggunakan kateter yang dilengkapi balon yang dapat memaksa pembuluh darah terbuka dan plak akan terdorong keluar. Pertama, terapi gen, yaitu teknik menumbuhkan pembuluh darah baru dengan menyuntikkan beberapa salinan gen yang mengkode VEGF vascular endothelial growth factor. Kedua, operasi bypass, yaitu teknik revaskularisasi membuat saluran baru melewati arteri koroner yang mengalami penyempitan atau penyumbatan. Ketiga, pemindaian dengan bahan radioaktif, yaitu deteksi penyakit jantung dengan cara injeksi bahan radioaktif yang tidak berbahaya. Berikut menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Pertama, rajin berolahraga seperti jogging, bersepeda, dan berenang menjaga kesehatan jantung dan aliran darah. Kedua, konsumsi makanan sehat seperti makanan tinggi serat, rendah lemak jenuh, dan kaya vitamin baik untuk kesehatan pembuluh darah. Ketiga, hindari merokok dan alkohol yang berlebihan. Dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Keempat, rutin memeriksa kesehatan, seperti cek tekanan darah dan kadar kolesterol secara berkala untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini. Kelima, kelola stres. Stres yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah. Jadi penting melakukan relaksasi atau kegiatan menyenangkan